Halo, ketemu lagi dengan vlog dari Amerika. Kali ini aku mau masak martabak, tapi di video ini aku bukan mau kasih resep atau petunjuk ke kalian untuk cara masak martabak ya, karena pasti di Indonesia kalian punya bahan yang lebih orisinil dan lebih lengkap, juga resepnya nanti pasti lebih mantul. Kalau males masak, kalian bisa beli aja di pedagang kaki lima ya. Sedangkan di sini aku kan nggak bisa ya, jadi ya udahlah aku terpaksa masak sendiri, dan kebetulan suamiku juga suka banget martabak. Nah, jadi di video ini sambil masak aku mau cerita aja deh ke kalian, kok aku bisa tinggal di Amerika, menikah dengan warga negara Amerika, dan kerja di Amerika. Itu gimana sih ceritanya? Oke, mari kita saling curhat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini supaya kami lebih semangat bikin videonya. Oke. Aku pakai daging sapi cincang kurang lebih setengah kilogram, terus aku cuci bersih. Terus ini aku pakai daun bawang, aku iris tipis-tipis kayak gini ya. Nah, kalian pasti udah tahu deh kalau yang proses kayak gini doang. Oke, jadi aku masuk Amerika dulu melalui visa yang namanya K1, K1. Itu adalah fiancé visa. Yang sebetulnya kami itu rencana awalnya mau masuk dengan CR1 atau CR1. Itu adalah visa spouse, visa untuk istri. Tapi karena sesuatu dan lain hal, jadi kami cukup repot nikah di Indonesia. Waktu itu lagi pandemi, kebijakannya berubah-ubah dan suamiku susah banget untuk bisa masuk ke Indonesia. Jadi rencana nikah kami di Indonesia tertunda-tunda itu sudah ada kali, mungkin 4 atau 5 kali. Jadi ya kami akhirnya memutuskan menggunakan cara lain, yaitu apply di visa K1. Nah, visa K1 ini syarat pokoknya adalah nanti kalau aku sudah masuk Amerika, dalam jangka waktu 90 hari aku harus sudah menikah sipil dengan suamiku. Nah, lalu setelah itu aku harus apply lagi untuk Adjustment of Status atau AOS, supaya aku nanti mendapatkan status bahwa sudah secara resmi menikah dengan warga negara Amerika, sehingga aku berhak untuk mendapatkan permanent residency atau istilah yang lebih dikenal adalah green card. Nah, visa K1 dan CR1 ini prosesnya cukup lama dan cukup kompleks, jadi memang harus sabar ya. Nah, syarat dari visa K1 terutama adalah bahwa pasangan ini harus wajib sudah bertemu langsung setidaknya dalam jangka waktu 2 tahun sebelum pengajuan aplikasi visa K1. Jadi yang masih halu, yang masih dari online-online doang nggak bisa ya. Nah, kemudian syarat-syaratnya bisa kalian baca di website resmi pemerintah Amerika Serikat yang berwenang mengurusi masalah imigrasi, yaitu USCIS atau USCIS. USCIS kepanjangan dari United States Citizenship and Immigration Services. Nah, kalian bisa cari di Google ya, USCIS. Website resmi itu pasti akhirannya .gov, government. Nah, itu adalah website resmi pemerintah. Di situ kalian bisa baca keterangan lengkapnya apa aja dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan visa K1, dan cukup panjang ya ini list dokumennya. Pada awalnya suamiku kepengen menyewa attorney atau untuk pengacara imigrasi untuk membantu kami dalam apply K1 ini. Tapi setelah aku baca-baca si K1 di websitenya USCIS ini, aku memutuskan bahwa kami bisa mengerjakan sendiri kok. Memang listnya banyak dan panjang, cukup kompleks, tapi asal dipelajari lalu diriset dengan baik, bisa kok dikerjakan sendiri daripada buang duit untuk hire attorney sekitar mungkin $3,000, $4,000, $5,000 lah. Sayang sih kalau aku. Nah, visa K1 ini adalah visa dengan sponsor si warga negara Amerika Serikat yang menjadi tunanganku saat itu, yaitu yang sekarang udah jadi suamiku ya. Nah, jadi yang mengajukan itu harus dia, dan aku pertama kalinya hanyalah sebagai penerima sponsorship. Aku adalah beneficiary aja. Jadi suamiku yang harus menyusun semua dokumennya, dan di dalam dokumen itu penting banget untuk menyertakan bukti-bukti pertemuan kami. Jadi foto-foto berdua bersama keluarga, bersama teman-teman. Terus udah gitu dia juga wajib menyertakan screenshot dari semua percakapan kami di WhatsApp. Kemudian
bukti-bukti telepon, terus bukti tiket PP Amerika Indonesia sewaktu mengunjungi aku, bukti bookingan hotel, pokoknya bukti semua kebersamaan kami itu sebaiknya disertakan, semakin lengkap semakin baik. Oke, tumis-tumis dulu ya bawang yang tadi di slice sama bawang bombaynya sampai baunya harum. Pakai api kecil aja biar nggak gosong. Oke, lanjut. Selain tadi yang aku bilang, nggak kalah pentingnya adalah USCIS, ini juga dia mensyaratkan minimum income bagi si sponsor supaya dianggap layak menyponsori kita. Jadi dalam hal ini suamiku harus punya penghasilan yang jauh di atas yang dipersyaratkan USCIS supaya dia lolos untuk bisa dianggap layak menyponsori aku. Nah, syarat-syaratnya bukti penghasilan itu adalah 3 tahun terakhir catatan pajak, pembayaran pajak. Karena di Amerika ini segala sesuatunya itu ada bukti pajak dan sangat teratur. Selain itu dia juga harus punya tentunya bukti dari tempat kerjanya juga selama 3 tahun terakhir. Dan bukti income-nya itu nggak yang manual slip gaji kayak di kita ya, karena semua itu bisa dilihat dari bukti pembayaran pajak. Jadi kalau penghasilannya dia itu berapa, itu kan pasti terrefleksikan dalam laporan pajak ya. Jadi cukup melihat dari situ aja udah tahu berapa nih penghasilan ini orang, apakah memenuhi syarat atau enggak gitu. Puji Tuhan, penghasilan suamiku jauh memenuhi syarat itu sehingga kami tidak memiliki kesulitan di sini. Dan yang gak kalah pentingnya juga, si sponsor ini harus punya background yang bersih. Tidak punya catatan kriminal yang memberatkan, karena kalau sampai itu terjadi, maka akan butuh jauh lebih banyak waktu untuk investigasi. Terus nanti juga si sponsor ini akan diminta menyertakan bukti-bukti bahwa kasusnya itu sudah selesai, pengadilan sudah mengeluarkan bukti-bukti bahwa kasus sudah selesai. Kalaupun dia mendapat hukuman juga dibuktikan bahwa hukumannya sudah selesai, kayak gitulah, rempong ya. Nah, lalu masukkan ini ya, si sapi cincang tadi ke dalam tumisan bawang bombay dan bawang putih. Oke, kayak gini. Jadi dagingnya dibumbuin dulu sebelum aku buat martabak. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kayak gini. Nah, terus kalau dokumen yang disusun udah lengkap, semua bukti-bukti pertemuan kami dan pokoknya semua syarat yang ada di website USCIS untuk visa K1 sudah dipenuhi, suamiku menyusun dalam suatu berkas, bundelan berkas gitu yang rapi. Oke. Ini aku kasih bumbu kari ya. Ini aku pakai kari Indofood. Karena aku males bikin-bikin ya. Jadi ya udahlah ya, ini aja. Nah, kemudian suamiku mengirimkan segala berkas ke alamatnya USCIS sesuai yang tertera di website. Mengirimkannya juga ada petunjuknya tuh, harus memakai servis kantor pos yang kayak gini tuh ada ketentuannya. Jadi dipenuhin aja supaya lancar. Nanti kalau mereka sudah terima, si USCIS ini akan mengirimkan bukti penerimaan. Oh ya, di dalam paket yang dikirimkan itu kan suamiku bayar untuk fee-nya USCIS. Aku lupa persisnya, kalau nggak salah sekitar hampir $600 untuk pengajuan visa K1. Nah, nanti ditulisnya dicek, di dalam cek gitu ya, disertakan di aplikasi tadi. Begitu USCIS sudah nerima aplikasi dan si ceknya udah dicairkan, dia akan ngirim tanda terima ke alamat suamiku. Tanda terima ini lazim disebut Notice of Action 1. Jadi tanda terima yang pertama kali diberikan. Nah, sementara itu si dokumen ini ada di kantor USCIS untuk diproses. Nah, prosesnya ini kompleks dan harus melalui berbagai macam screening. Nanti si petugasnya itu akan mengecek apakah benar-benar relationship-nya itu legit, betul-betul sungguh-sungguh. Oke, diicip-icip dulu ya, ini martabaknya udah enak belum. Tadi udah aku tambahkan juga garam, kemudian merica, terus apalagi ya, pokoknya bumbu-bumbunya itu kalau diicip-icip udah oke. Nah, tinggal ditunggu sampai
Ini mengering ya. Tadi aku tambahin air sedikit juga. Oke. Nah, kalau udah sambil nunggu si daging sapinya tadi dingin, ini aku masukin si daun bawang cincang ke wadah kayak gini. Terus aku juga pakai 3 butir telur. Aku pecahkan aja di sini. Nah, kayak gini. Terus dikocok lepas aja. Nah, kayak gini. Gampang banget kan? Terus diaduk sampai rata. Oke, kayak gini ya, guys. Terus si daging sapi tadi yang udah ditumis, jadi dia kan udah matang ya daging sapinya, dimasukin ke sini. Nah, karena aku masak martabaknya untuk suamiku juga yang suka banget ya martabak, dan karena dia bule, maka dia kan makan itu harus ada daging yang cukup banyak kan, beda dengan kita yang makannya pakai nasi gitu kan. Jadi ini aku pakai daging sapi cincang yang cukup banyak, sekitar setengah kilo gitu deh. Tapi kalian sih kalau masak ya sesuaikan aja dengan kebutuhan dan selera kalian. Nah, oke, lanjut lagi ya ceritanya. Jadi si berkas aplikasi K1 itu sudah masuk di prosesnya di USCIS, dan mereka akan melakukan segala macam pengecekan, screening, pokoknya macam-macam deh. Nah, di Amerika itu setiap warga negara Amerika dan pemegang green card Amerika ya, mereka itu kan diberikan satu nomor unik yang berlaku seumur hidup yang disebut Social Security Number atau SSN. Oh ya, ini aku pakai kulit martabaknya aku beli jadi ya. Kulit lumpia ini aku beli di pasar Asia, di toko Asia yang ada di kotaku. Ini keluaran Filipina. Karena aku lagi males bikin kulit martabak, kan cukup rempong. Sebenarnya nggak rempong, tapi dia makan waktu lama dan aku lagi males kali ini. Jadi ya udahlah ya, pakai ini aja. Oke. Caranya kayak gini ya. Kalau ini yang kulit lumpia yang aku pakai, ini tinggal dikeluarin dari kemasan, diambil satu, terus ya udah tinggal diisi aja fillingnya mau seberapa sesuai dengan selera kalian. Kalau aku ya kayak aku bilang tadi, karena ini buat suamiku juga, maka nggak boleh pelit kasih dagingnya karena dia pasti nyariin daging. Nah, kayak gini nanti ngelemnya cukup pakai air ya kalau kulit lumpia yang ini yang aku beli ini. Nah, kayak gini udah deh. Gampang kan? Oke, teruskan aja sampai semuanya selesai. Oke, lanjut lagi ya. Jadi si Social Security Number atau SSN ini adalah suatu nomor unik yang dimiliki oleh satu orang. Jadi tiap orangnya itu akan memiliki nomor yang berbeda. Nah, si orang yang memiliki nomor ini itu semuanya record tentang dia akan masuk ke situ datanya, dari mulai dia lahir, terus ya nanti sampai dia nggak ada ya, selama dia masih berada di Amerika Serikat secara resmi, secara legal gitu ya. Jadi kebayangkan betapa gampangnya melacak atau mengetahui kalau seseorang itu punya tunggakan pajak, punya catatan kriminal, atau apalah itu, karena sistemnya sudah sangat rapi dan terintegrasi. Nah, USCIS ini dalam melakukan segala macam screening dan pengecekan itu butuh waktu yang bervariasi ya. Untuk visa K1 pada saat aku apply itu kurang lebihnya makan waktu 1 tahun. Oh ya, ini martabakku udah jadi. Nih, cakep kan? Siap digoreng. Tapi supaya hangat, aku nggak mau goreng sekarang, aku mau bikin sayur lodeh terong dulu. Oh ya, suamiku juga doyan loh sayur lodeh terong, jadi nanti lauknya martabak. Enak banget deh. Untuk lodeh terong kalian udah tahu kan gimana masaknya, jadi aku nggak usah bilang ya. Silakan masak deh kalau kepengen. Oke, aku lanjutkan ceritanya ya. Nah, kalau khusus untuk
aplikasi K1 aku, kami waktu itu butuh waktu kurang lebih 1 tahun sampai granted visa. Nah, setelah masuk di USCIS dan mereka melakukan investigasi sampai berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun ya kalau yang ada sandungan kasus-kasus tertentu, kasus kriminal lah, kasus tunggakan pajak lah, atau penghasilan tidak mencukupi lah, kayak gitu, makan waktu akan lebih lama karena USCIS akan minta lagi untuk mengirim diberikan bukti-bukti tambahan. Jadi misalnya penghasilan sponsornya itu tidak memenuhi syarat minimum penghasilan yang si USCIS tetapkan, maka harus mencari sponsor kedua. Biasanya mertua lah, atau saudara, atau teman, ya kayak gitulah. Tapi cukup repot ya, makanya puji Tuhan aku lancar semua di situ. Oh ya, tadi aku pakai bayam ya, jadi lodeh terong sama bayam. Ini air aku didihkan untuk nanti kuahnya. Terus aku masukkan aja bumbu-bumbunya, bawang putih cincang, lalu bawang merah bubuk. Karena aku lagi males ya, pokoknya ini judulnya yang instan-instan aja. Nah, terus setelah USCIS selesai dengan segala macam prosesnya yang maha rempong itu, katakanlah selesainya itu 8 bulan gitu ya. Itu kan diprosesnya di Amerika kan. Nah, kalau semua sudah lolos dari tahapan USCIS, maka mereka akan meneruskan berkas kita ke NVC. NVC itu adalah National Visa Center. Nah, kalau sudah sampai di NVC, dia akan melakukan pengecekan lagi dan tentunya akan makan waktu lagi. Jadi mungkin di NVC ini walaupun nggak selama di USCIS ya, tapi ya bakalan nambah waktu mungkin 2-3 bulan gitulah. Nah, kalau sudah selesai si NVC ini, baru berkas tersebut akan diteruskan dan dikirimkan ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di negaranya si penerima sponsor. Dalam hal ini aku tentunya diteruskan ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, di Jakarta gitu. Nah, ketika berkasku sudah sampai di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, nanti aku akan mendapat pemberitahuan untuk melakukan medical check-up. Medical check-up ini adalah wajib karena nanti hasilnya harus aku sampaikan pada pihak kedubes. Jadi aku melakukan medical check-up di rumah sakit yang ditunjuk oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kalau di Indonesia ini hanya ada 1 rumah sakit di Jakarta, maka mau nggak mau semua orang dari seluruh penjuru Indonesia ya harus ke sana. Kalau mereka mau apply untuk visa yang kategorinya fiancé atau spouse ini. Oke, ini lodehnya udah aku tambahin santannya juga instan ya. Nah, nanti kalau aku sudah melakukan medical check up, aku memberitahu kepada si kedubes Amerika ya. Lalu aku juga mengisi form DS-160 di websitenya Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Form ini adalah untuk supaya aku melakukan pembayaran untuk interview visa. Jadi kalau aku sudah mengisi formulir ini secara lengkap, lalu aku melakukan pembayaran di bank, nah nanti aku bisa ambil jadwal appointment untuk interview visa aku. Setelah nanti aku dapat tanggal appointment, aku harus mempersiapkan diri ya. Harus dipastikan juga bahwa ketika kita dapat tanggal appointment itu medical check up-nya itu hasilnya semuanya sudah keluar dengan tuntas semuanya ya. Jangan sampai nanti ketika medical check up belum selesai kok interview nanti bisa bermasalah. Nah, aku nyicipin sayur lodehnya, kalau udah oke, capcus lah, tinggal dimakan aja. Masih kurang garam, tambah dikit deh. Nah, jadi medical check up aku sudah keluar semuanya lengkap. Terus jadwal interviewku saat itu adalah 2 hari setelah si medical check up result keluar, jadi aman lah ya. Kemudian di hari yang ditentukan, aku hadir di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk melakukan wawancara. Pada waktu sesi wawancara, aku berbeda ya dengan wawancara visa
biasa ya, visa turis atau visa pelajar itu berbeda karena mereka visanya non-imigran, sedangkan aku adalah imigran. Karena tujuanku datang ke Amerika Serikat adalah untuk menikah dengan warga negara Amerika Serikat, kemudian juga untuk tinggal secara permanen di Amerika Serikat, sehingga aku nantinya berhak mendapatkan green card. Maka loketnya pada waktu wawancara adalah loket imigran. Nah, wawancara ini sendiri tergantung ya dari kasus per kasus. Semakin kasusnya complicated, rumit, dan meragukan, pasti juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan makin banyak dan makin berat ya. Nah, tapi puji Tuhan untuk aku karena segala sesuatunya cukup lengkap dan jelas, jadi aku cuman ditanya, nggak terlalu banyak sih, cuman ditanya gimana ketemunya dulu sama tunanganmu, terus kapan kalian rencana mau menikah di Amerika. Waktu itu aku jawab kira-kira sih sekian, tanggal sekian. Di mana? Dia tanyakan si orang kedutaan yang interview. Oh, di sini. Oh, kalian mau menikah Katolik ya? Dia nanya. Iya. Nanti romonya atau pastornya namanya siapa? Untung aku udah tahu nama pastornya, aku kasih tahu ini. Terus pekerjaan calon suamimu apa? Oh, ini, aku jawab gitu kan. Wah, martabaknya udah jadi, enak nih. Tinggal dimakan aja, tinggal nunggu suamiku pulang kerja. Oke, karena martabaknya udah kelar dimasak, tinggal nunggu suamiku pulang kerja, jadi aku lanjutin ceritanya ya. Puji Tuhan, wawancaraku berjalan dengan sukses, terus aku langsung dapat visa K1, granted. 2 minggu setelah itu, aku terbang ke Amerika Serikat. Lalu aku menikah sipil dengan suamiku dalam waktu 2 minggu ya, kita langsung menikah. Terus aku bulan berikutnya mengajukan adjustment of status supaya aku bisa menerima green card. Dan nanti di video berikutnya aku akan cerita gimana proses pengajuan adjustment of status sampai aku bisa menerima green card. Dan semuanya juga aku kerjakan sendiri. Oke, segini dulu ceritanya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, komen supaya kami tambah semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video vlog dari Amerika berikutnya. Bye-bye!